Okay, in today's session, we're going to be talking about how to take up the shield of faith and how to put on the helmet of salvation. Sesi ini kesambungannya adalah bagaimana kita mempergunakan perisai iman dan bagaimana kita memakai ketopong keselamatan. Okay, what is the meaning and the biblical application of building up our shield of faith to quench all the flaming missiles of the wicked one? Apa sih artinya dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat? First and most important, we need to understand what is the meaning of faith. Yang terutama yang kita harus pelajari, apa sih iman? Sekarang kan kita mau membahaskan perisai iman. Now faith is imuna or emuna in Hebrew. Iman di bahasa Ibrani adalah emuna. It means to be faithful and to have the consistent fidelity to the written word of God. Apa sih maksudnya? Emuna adalah kesetiaan. Artinya setia mutlak terhadap firman Tuhan. The purpose of having faith is not about having the power to get what we want. Nah, iman itu bukan tentang percaya apa yang kita mau itu pasti kita dapatkan. Dengar baik-baik ya. Let me give you an example in case you don't know what I mean. Saya kasih contoh ya, biar saudara belajar apa arti sesungguhnya iman. The purpose of having faith is not for us to proclaim, oh, I pray that I will have more money or a bigger house in Jesus' name. Iman itu bukan seperti ini ya. Kita itu main deklarasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku punya iman. Pasti aku akan jadi kaya raya. Nah, iman itu bukan semacam itu. Faith is to obey and to practice the word of God. Apa sih iman? Iman di dalam bahasa Ibrani yang sudah tadi dijelaskan adalah emuna, artinya kesetiaan terhadap firman Tuhan. Now, if you understand scripture correctly, it says we cannot please God without faith. Meaning to say, we cannot please God without emuna. Saudara sudah baca ya di firman Tuhan dikatakan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Artinya apa sih? Tanpa kesetiaan kepada firman-Nya tidak mungkin hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. So according to the context of scripture, what the Bible is saying to us is if we do not have the consistent fidelity to obey the word of God, we can never please God. Jadi sangat sederhana dari sini kalau saudara gali kebenaran firman Tuhan dengan terjemahan asli, firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak setia mutlak kepada firman Tuhan, hidupmu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. So to build up our shield of faith is to literally strengthen our faith. Jadi membangun dan mempergunakan perisai iman itu artinya beneran deh kita harus percaya terus, melekat terus kepada firman Tuhan. To strengthen our faith is actually to strengthen our ability to trust in God and to adhere and abide to His commands. Jadi membangun iman itu artinya membangun terus berjuang untuk percaya, untuk taat, untuk melekat kepada firman Tuhan. First, it is for us to have the ability to reject sin. Ya, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah menolak dosa. And ultimately, this is for the purpose for us to give full account on Judgment Day. Agar setiap kita nanti di hari penghakiman sanggup mempertanggungjawabkan kelakuan kita. So now you understand what it means by taking up the shield of faith. Jadi saudara udah ngerti nggak maksudnya apa sih pergunakan perisai iman? Maybe to you it may still be a little bit abstract. Mungkin ada yang masih bingung, oke? Mungkin ada yang belum jelas. Let me just give you an example so that you can understand how do we apply this portion of scripture into daily application. Saya kasih contoh ya. Ini adalah contoh gimana kita bisa mempraktekkan
mempergunakan perisai iman. Oke, contoh. So how do we take up that shield of faith to protect ourselves from the flaming arrows of the evil one? Secara praktik caranya gimana kita bisa mempergunakan perisai iman agar ini api dari si iblis tidak sanggup diluncurkan untuk melukai kita. Here's an example. Saya kasih contoh. 10 years battling cancer. 10 tahun saya berjuang melawan kanker. I have no promise of healing. Saya enggak pernah dijanjikan sekalipun Tuhan berkata aku akan menyembuhkan. My physical condition was getting from bad to worse. Secara fisik badan saya makin menurun, semakin tidak baik. No matter what happened, we continue to serve God without complaining, without doubting God. Tetapi apapun yang terjadi, kita terus melayani Tuhan, kita menolak untuk menggerutu. And even when it comes to a point where as I brush my teeth, I'm spitting out blood and blood clot. Ada satu masa, bahkan sewaktu saya gosok gigi, yang saya ludah itu adalah darah, dan setelah itu gumpalan darah. I hear a voice saying to me, "Where is your God now?" Saya selalu mendengar suara intimidasi, di mana Tuhanmu? So you see, my friends, right there at that moment, that is how I take up my shield of faith. Lihat saudara, di saat itulah aku harus mempergunakan perisaiku. I know that Jesus is Emmanuel. Nah, firman Tuhan berkata, Yesus adalah Immanuel. So as I take up the shield of faith, I'm actually using the word of God to answer that voice. Jadi pada saat aku mengangkat perisai imanku, aku memakai firman Tuhan untuk melawan suara-suara intimidasi itu. So you ask me, where is my God? Let me tell you, where is my God? Aku jawab begitu. Engkau bertanya kepadaku, di mana Tuhanku? Sini. Ku jawab, di mana Tuhanku? My God is right here. Tuhanku ada di sini. And his name is Emmanuel. Dan namanya adalah Immanuel. And the Bible says he will never leave me and he will never Dan forsake me. janjinya adalah dia tidak pernah meninggalkanku, dia tidak pernah membiarkanku. That is the promise of his name. Inilah janji Tuhan kita. So as I stood firm, jadi aku berdiri kokoh. I did not allow my condition where the blood is coming out to cause me to fear. Aku tidak mengizinkan kondisi tubuhku membuat aku takut. Aku tidak mengizinkan darah yang keluar membuat aku stres. You see, my friends, I'm not getting any better. Lihat saudara, jelas-jelas situasi saya tidak menjadi baik. The situation is not improving. Situasi aku tidak membaik. But I have a choice. Tetapi aku punya pilihan. I choose to take up the shield of faith. Aku mau memilih untuk mempergunakan perisai iman. I choose to stand firm. Aku memilih untuk berdiri teguh. I do not worry. Aku tidak mau khawatir. I do not allow fear to Aku paralyze me. Izinkan ketakutan membuat aku lumpuh. So I can say to the voice, Aku bisa berkata kepada suara-suara intimidasi itu, "Oh death, where is your sting?" roh kematian, di manakah sengatmu? Do I look like I'm afraid of you? Apakah aku kelihatan takut? I will still stand firm, Aku akan tetap berdiri teguh. even if I know there will be no healing. Bahkan jikalau aku tidak disembuhkan, Still, I choose to praise Him. aku sudah memilih dengan tegas mengucap syukur lagi kepadanya. And even if I die, Dan bahkan jikalau aku harus mati, I will stand firm on His word. aku akan mati berdiri kokoh di atas firman I Tuhan. will take up my shield of faith, Aku akan mempergunakan perisai imanku. and I will continue to praise Dan Him. aku akan terus-menerus mengucap syukur lagi kepadanya. Amen. Bukankah puji Tuhan? My friends, Lihat saudara, it can be done. bisa terjadi. Taking up the shield of faith is not a concept. Lihat saudara, mempergunakan perisai iman itu bukan cuma sekedar konsep. Taking up the shield of faith is literally living out your life according to the word of God and trusting in the word of God. Mempergunakan perisai iman artinya kehidupanmu
cukup dihidupin sesuai dengan arahan firman Tuhan. So I want to encourage all of you, my dear brothers and Saya mau sisters, menguatkan setiap yang ada di sini, saudara-saudari. as long as you comply according to the word, Pada saat engkau mempraktekkan sesuai dengan firman Tuhan, as long as you make a decisive decision not to waver, asalkan engkau sendiri mengambil keputusan tegas, jangan lagi goyah terus. not to be shaken or paralyzed by your condition because of fear. Jangan lagi selalu melihat kondisimu yang tidak baik dan tiba-tiba menjadi ketakutan atau gelisah. Then we can effectively take up the shield of faith to protect ourselves from all the fiery darts of the enemy. Engkau akan sanggup mempergunakan perisai imanmu, dan dengar baik-baik, engkau akan sanggup memadamkan semua panah api dari si jahat. Okay, let's look at Hebrews 11:5-6. Ayo sama-sama kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai 6. Because of faith, Enoch was caught up and transferred to heaven, so that he did not have a glimpse of death. And he was not found, because God has translated him. For even before he was taken to heaven, he received testimony still on record that he had pleased and been satisfactory to God. But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. Karena iman, Henokh terangkat dan dipindahkan ke surga supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan dan tidak melihat kematian. Karena Tuhan telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian tercatat bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. So my friends, when Enoch believed in God, that means because of emunah, Enoch was raptured. Jadi lihat ya saudara ya, di sini karena iman Henokh diangkat. Artinya apa sih? Karena kesetiaan Henokh menjalankan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, makanya dia diangkat. Yes, my friends, according to scripture, it is confirmed Enoch was raptured. Ini dari sini kita bisa memastikan Henokh itu diangkat. But he did not go straight into heaven. Tetapi saudara lihat ya, ini mungkin Alkitab nggak ada, tetapi saudara belajar yang dari sini ya, karena ada penekannya ya. Henokh tidak langsung naik ke surga. We know that he had to go through judgment. Henokh pun harus melewati tata penghakiman. Because the scripture clearly tells us, for even before he was taken to heaven, he received testimony still on record that he had pleased and been satisfactory to God. Nah, di sini ya, makanya ini kita mau jelaskan karena yang di versi Alkitab enggak ada. Di sini dikatakan, sebab sebelum dia terangkat ke surga, ia memperoleh kesaksian tercatat bahwa hidupnya berkenan kepada Tuhan. So my friends, if you ask me whether or not we will be able to be like Enoch, that we can be raptured to heaven. Kalau saudara tanya saya, apakah kita nantinya akan seperti Henokh diangkat ke surga? The answer is, I don't know. Jawabannya, aku mana tahu. Only God knows. Cuman Tuhan yang tahu kok. But this is the one thing I know. Tapi satu hal yang pasti aku tahu, For those of us who wants to be raptured, untuk orang-orang yang mau terangkat,
The Bible say we must be in right standing with God. Firman Tuhan di sini berkata sangat jelas, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan. We must be pleasing to God. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. We must be satisfactory to God. Artinya Tuhan melihat kita dan Dia menganggap kita, oke, ini lulus, berkenan. Now you understand why God says, be holy because I am holy. Jadi saudara udah ngerti kenapa Tuhan selalu berkata engkau harus hidup kudus sebab aku adalah Allahmu yang kudus. And now you understand why Enoch was raptured? Jadi saudara ngerti kenapa Enok diangkat? Because of emunah. Because he obeyed the word of God. Nah, di sini kan dikatakan karena iman, oke, Enok terangkat. Karena kesetiaannya mati-matian terhadap firman Tuhan, makanya ia terangkat. Jelas kan? How do we know that Enoch has testimony that is still on record? Where is that record? Gimana kita tahu secara pasti Enok itu apa yang dia lakukan tercatat? Catatannya di mana? That he's pleasing to God. Catatannya mana dia hidup berkenan kepada Tuhan. In your free time, go and read Genesis chapter 5, 23 to 24. Nanti kalau saudara ada waktu tolong baca di Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Enggak ada di sini ayatnya, tapi nanti saudara bisa catat, saudara bisa baca sendiri. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. So all the days of Enoch were 365 years, and in reverent fear and obedience Enoch walked with God. And he was not found among men because God took him away to be home with him. Without emunah, meaning if we are not consistently faithful to obey, adhere and to abide in God's commands, we can never please Him. Kejadian pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok takut kepada Tuhan dan dia taat kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi artinya tanpa iman, tanpa kesetiaan, tanpa hidup taat kepada Tuhan, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. So we see very clearly as recorded in the Torah that in reverent fear and obedience, Enoch walked with God. Sangat jelas, nanti saudara bisa baca sendiri ya, tercatat di Torah. Henok takut kepada Tuhan dan dia taat kepada Tuhan. So if we cannot please God, if our conduct is not deemed as satisfactory to God, we cannot enter into heaven like Enoch. Kalau kelakuan kita tidak berkenan kepada Tuhan, gimana kita bisa masuk ke surga sama seperti Enok? So even as many Christians, they proclaim that, oh, I'm seeking God. Banyak sekali Kristen, mereka berkata, aku dekat kok sama Tuhan, aku ya ini kok intim kok dengan Tuhan, aku selalu mencari Tuhan. Scripture always tells us very clearly, without holiness, we will never ever see God. Saudara, coba ya, ini renungkan bagaimana engkau dekat kepada Tuhan, bagaimana engkau mencari Tuhan. Karena firman Tuhan jelas-jelas berkata, tanpa hidup kudus, engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Those who are genuinely seeking God will walk in holiness, because without holiness, you can never find God. Orang-orang yang serius mau melihat Tuhan akan serius memperbaiki kehidupan mereka. Karena sudah dikatakan di sini mereka akan serius membuat hidup mereka benar, ya, hidup kudus, karena tanpa hidup kudus engkau tidak mungkin melihat Tuhan. So without holiness, no matter how hard you try to seek Him, you will never find Him and you will never be rewarded. Jadi
sama dengan jikalau engkau tidak mau hidup kudus, tidak mau hidup benar, bagaimana engkau berjuang mencari Dia, bagaimana apapun yang engkau lakukan untuk mencari Dia, engkau tidak akan pernah menemukan Dia. So now you understand what it means by emunah and how Enoch was raptured because of emunah. Jadi saudara udah ngerti ya apa itu iman. Iman adalah kesetiaanmu terhadap firman Tuhan, dan dengan cara ini Henokh diangkat. We read in Romans chapter 10 verse 17. Ayo sama-sama kita lihat di Roma pasal 10 ayat 17. Faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. So we know that we must carry our shield of faith. Kita kan tahu kan, kita harus mempergunakan, kita harus mengangkat perisai iman kita. How do we literally build up our faith in a practical application? Caranya gimana? Saudara mau belajar bagaimana agar iman kita bisa kuat dalam sehari-harian. Saudara mau belajar? What the Bible is trying to teach us is faith comes by hearing the word and obeying the word of God. Alkitab mengajarkan kepada kita iman timbul dari pendengaran dan ketaatan oleh firman Kristus. So in Hebrew, this is called Shema. Di bahasa Ibrani, pendengaran ini sama dengan Shema. That's why in the old days, the high priest would say to Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Makanya di zaman dulu Imam Kudus akan berkata kepada orang-orang Israel, dengarlah hai umatku, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. So it is actually saying, hear, O Israel, know that the Lord your God, the Lord is one, and you must obey Him. Artinya, dengarlah umat-umat Israel, Tuhanmu adalah satu. Sewaktu engkau mendengar, engkau harus taat kepada apa yang engkau dengar. So hear and obey, meaning we must not just be hearers of the word, but also doers of the word. Jadi iman timbul dari bukan cuma mendengarkan, tetapi pada saat apa yang engkau dengar, yaitu firman Tuhan, engkau taat melakukannya. Disitulah imanmu akan timbul. So in order to increase our faith, we not only just hear the word, we must practice and apply the word of God in our life every day. Saudara, kalau mau iman saudara bertumbuh, jika saudara mau iman saudara dikuatkan, sewaktu engkau mendengar firman Tuhan, engkau pastikan apa yang engkau dengar, engkau praktekkan, engkau lakukan. Disitulah imanmu akan bertumbuh. So this is the good news, my friends. You don't have to chase after anointed preachers to ask them to help you increase your faith. Kabar baik, saudara. Engkau nggak usah ngejar sana, ngejar situ, ngejar manusia, dan minta orang untuk doainmu, tompang tangan kepadamu, sehingga imanmu jadi kenceng. You really want to increase your faith? Jikalau engkau sungguh-sungguh mau membangun imanmu, just listen to the word of God and apply it every day. Sangat sederhana, cukup dengar firman Tuhan setiap hari, dan apa yang engkau dengar, engkau pastikan engkau lakukan. So now we know faith comes by hearing and obeying the word of God. Jadi di bahasa awal-awal, bahasa Ibrani, sebetulnya di Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan ketaatan oleh firman Tuhan. Bukan pendengaran dan dengar gitu, bukan. Jadi dengar dan lakukan. Without application, your faith is dead. Tanpa mempraktekkan firman Tuhan, imanmu tidak berfungsi, mati. Now you understand why head knowledge is useless. Jadi saudara sekarang udah ngerti kenapa kalau kita taunya cuma di sini doang, nggak ada gunanya. Now you understand why declaring and proclaiming Bible verses is useless. Jadi saudara udah ngerti kenapa kalau cuma tahu kutip-kutip ayat,
dan cuman tahu memperkatakan ngomong doang, gak ada gunanya. Now you understand why quoting scriptures cannot help you to enter into heaven. Jadi saudara udah ngerti jalan masuk ke surga bukan cuman sekedar kutip ayat. Kalau kutip ayat bisa masuk surga, setan pun masuk surga. So we understand very, very clearly that to have faith and to increase our faith, we must obey and practice the word of God. Jadi kalau saudara mau iman saudara bertumbuh menjadi kuat sewaktu saudara mendengar firman Tuhan, pastikan apa yang saudara dengar itu saudara lakukan. Next we look at Romans chapter 1 verse 17. Ayo sama-sama kita lihat berikutnya Roma pasal 1 ayat 17. For in it is revealed how God makes people righteous in his sight, and from beginning to end it is through trust. As the Tanakh puts it, but the person who is righteous will live his life by trust. Karena di dalamnya kebenaran Tuhan dinyatakan dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. So if we understand this portion of scripture correctly, this is what the Bible is telling us. Saudara harus ngerti ya konteks firman ini. The righteous shall live by faith. Orang yang benar dikatakan akan hidup oleh imannya. That means the righteous shall live by emunah, meaning to obey and to adhere to the word of God. Apa sih arti sesungguhnya di bahasa awal-awal? Yaitu orang yang benar akan hidup oleh ketaatannya kepada firman Tuhan. And by trusting in the Lord, by obeying his word, not proclaiming. Dan orang yang benar itu akan terus percaya, melekat dan bersandar kepada firman Tuhan. Bukan cuma sekedar kutip-kutip ayat di bibir doang. Now we can confirm that it is not just believe and you are saved. Jadi dari sini saudara juga bisa konfirmasi sekali. Bukan cuma sekedar ngomongnya percaya cuma di bibir doang. Only if you have emunah, the faithfulness to carry out his word. Tetapi melainkan iman baik itu percaya itu bukan sekedar di bibir doang, itu namanya ngomong kosong. Tetapi iman itu adalah kesetiaan kita untuk mau taat dan melakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu emunah. So now you know how ridiculous when people start to say, oh, just believe you will be saved. All you have to do is believe. Just believe lah. Jadi saudara, seperti yang minggu lalu kita sudah ajarkan gimana cara memberitakan Injil. Tolong jangan jadi aneh, cuman cukup berkata, cuma percaya doang deh. Cuma percaya aja di bibirmu juga cuma percaya aja, engkau pasti selamat. Tolong jangan mengajarkan orang seperti ini. Many who are ignorant, they think that, oh, to have faith means to believe. To believe that Jesus saved you, then you are saved already. That's it. Sebab banyak orang nggak tahu bahkan apa itu iman. Mereka berpikir iman itu cuma percaya. Ya, karena mungkin ada limitasi terhadap bahasanya. Jadi banyak sekali Kristen nggak ngerti. Mereka pikir, oke, iman artinya percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang aku mau akan dilakukan, akan terjadi. Gitu, full stop begitu. But today, you know the truth. You know that the righteous shall live by emunah. Tetapi hari ini saudara sedang dibuka kebenaran. Kita sedang mengupas apa sih itu iman, apa sih itu percaya. Di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh kesetiaannya terhadap firman Tuhan, yaitu emunah. Kita ulangi sekali lagi ya. And we also know that in order for us to build up our faith must be tested. Jadi untuk kita membangkitkan iman kita, bagaimana caranya kita bisa membangkitkan jikalau iman ini tanpa ujian? Okay, this is for your homework. Go and read James chapter 1 verse 3 and be assured that the testing of your faith through experience produces endurance leading to spiritual maturity and inner peace. And we are required to be tested, and those who persevere till the end
will be saved. Ini PR saudara ya. Pulang, balik dari sini tolong pelajari Yakobus pasal 1 ayat 3. Ini nggak ada slide-nya di sini, tapi tolong dicatat. Karena firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ia menghasilkan kedewasaan rohani. Ia akan menghasilkan damai sejahtera yang sempurna. Ini nanti dipelajari lagi lebih dalam Yakobus pasal 1 ayat 3. So now you know, in order for us to increase our faith, that faith must be tested. Jadi, saudara, jikalau engkau mau menguatkan ya dan menguatkan imanmu, engkau harus tahu iman itu akan diuji. It is for the purpose of developing your spiritual maturity. Ujian ini harus terjadi dengan tujuan supaya engkau dewasa secara rohani. And through that, you will develop what the Bible calls inner peace. Dan setelah itu firman Tuhan menjanjikan engkau akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. That is how you persist and persevere through all the trials and tribulations. Makanya sewaktu engkau menghadapi tantangan kehidupan, jangan goyah. Engkau tahu engkau sedang menghadapi ujian iman, ujian kesetiaanmu terhadap firman Tuhan yang nantinya akan mendatangkan damai sejahtera yang sempurna dan kedewasaan rohani. So to be right in the sight of God, from beginning to the end, we must trust God. Jadi untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, dari awal sampai akhir, kita harus percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya ini bukan cuma sekedar di bibir ya. So we know that in Proverbs chapter 3, 5, and 6, we must trust in the Lord with all our heart. We do not lean unto our own understanding. In all our ways we acknowledge Him, and He will make straight your paths. Cara percayanya gimana sih? Ayo sama-sama kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Enggak ada di sini, enggak apa-apa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So if you want to be righteous, this is the only way you can live your life. Kalau saudara mau hidup benar, ini peganganmu, ini ayat yang harus kamu praktekkan setiap hari. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. There is no other way. Gak ada lagi yang lain saudara. You must trust God. Inilah yang bisa engkau pegang untuk percaya kepada Tuhan. I hope by now you understand what is a law. It means we cannot negotiate. Saya berharap sampai hari ini engkau sudah belajar apa sih aturan, apa sih hukum perjanjian baru. Ini loh hukum perjanjian baru yang tidak bisa dinego-nego. You want to be found righteous, you must trust God. Saudara mau hidup benar, engkau harus percaya kepada And Tuhan. how do you trust God? Caranya gimana engkau percaya kepada Tuhan? With all your heart. Dengan segenap hatimu. You cannot lean on your own Jangan understanding. bersandar kepada pemikiranmu sendiri. That means stop asking why. Artinya udah berhenti, jangan lagi menggerutu, jangan lagi bertanya-tanya kenapa Tuhan, kenapa ini, kenapa itu. And in everything that we do, we must recognize that God is sovereign. Dan apapun yang terjadi, apapun yang engkau lakukan, engkau harus tahu Tuhan pegang kendali, Dia berdaulat. And if you say you trust Him, Dan jikalau engkau berkata engkau percaya kepada Dia, you cannot worry. engkau tidak bisa khawatir. Because if you worry, it means you don't trust Him. Ya, mungkin saudara berkata, aku kan masih manusia. Kalau manusia, ya tetap aku khawatir lah. Tetapi saudara, kebenaran firman Tuhan adalah jikalau engkau masih khawatir terus, artinya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Now you understand what the Bible is trying to teach you. Saudara udah ngerti belum? Begitu jelas firman Tuhan berkata,
It is a command. Ini adalah perintah. We must stop worrying. Engkau harus berhenti, jangan lagi khawatir. Because when we worry, it means we don't trust Him. Sebab jika engkau masih khawatir, itu sama dengan engkau belum segenap hatimu percaya kepada Dia. But if we truly trust Him, this is what God said. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ini loh kata Tuhanmu. I will make your path straight. Aku pasti akan meluruskan jalanmu. So you decide. Engkau harus memilih. Do you want to be righteous? Engkau mau hidup benar atau enggak? Do you want to trust God? Engkau mau percaya kepada Tuhan atau enggak? All we have to do is obey. Yang harus kamu lakukan adalah memilih dengan tegas untuk taat. Next, we look at Habakkuk chapter 2 verse 4. Ayo sama-sama kita lihat Habakuk pasal 2 ayat 4. Look at the proud. His soul is not straight or right within him, but the rigidly just and the uncompromisingly righteous man shall live by his faith and in his faithfulness. Saudara lihat sendiri yang di atas itu versi Alkitab. Yang di bawah itu yang saya terjemahkan biar saudara melihat perbedaannya cukup besar ya. Oke. Ya, yang Alkitab sewaktu engkau baca mungkin engkau setengah ngerti, tetapi yang saya terjemahkan ini dari AMPC sangat jelas. Lihat, orang yang sombong, tidak lurus dan tidak benar hatinya, tetapi orang yang tegak, jujur, tidak kompromi dalam kebenaran akan hidup oleh iman dan kesetiaannya. So my friends, you must understand scripture according to its context. Saudara harus ngerti, benar-benar ngerti firman Tuhan sejelas-jelasnya di dalam konteksnya. Again, through this portion of scripture, we confirm that the context of faith is not about getting what we want. Jadi dari sini saudara bisa belajar lebih jelas lagi apa sih iman. Kebanyakan orang salah ngerti. Mereka berpikir iman itu percaya, imanin aja. Pokoknya imanin aja. Apapun yang engkau mau, imanin. Hello, bukan seperti ini. Tolong saudara, nggak ada yang namanya imanin. Yang ada adalah kesetiaanmu terhadap firman Tuhan. We know that to have faith is to live according to the principle of emunah. Orang yang beriman adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kesetiaannya adalah melakukan firman. That is to faithfully trust in the Lord and to obey according to His command. Artinya orang ini akan terus setia, bersandar, melekat, dan terus percaya kepada Tuhannya. That's how we live by faith, and that's how we live by faithfulness to Dengan God. cara ini kita menjadi orang beriman, yaitu orang yang setia kepada Tuhan. Because only by living like this, it is pleasing to God and it keeps us in right standing with Him. Karena cuman hidup semacam ini, hidup kita akan sangat berkenan kepada Tuhan dan kita akan menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Okay, next we move on to putting on the helmet of salvation. Ayo sama-sama kita maju lebih lagi. Bagaimana kita bisa memakai ketopong keselamatan? Apa sih ketopong keselamatan? My friends, please don't go and actually buy a helmet and put it on. Tolong ya saudara ya, jangan pergi beli helmet, tulis ketopong keselamatan, terus engkau pakai itu helmetnya, bukan dengan cara begini ya. I know the Bible used the Romans soldier armor as an example. Saya tahu firman Tuhan memakai ini tentara Romawi untuk diberikan contoh. So I assure you, you don't need to buy the helmet of the Roman soldier to put on the helmet of salvation. Ya, tapi saya pastikan engkau juga nggak perlu jauh-jauh ke Roma beli itu helmet ketopong ya untuk dipakai dan sebagai tanda engkau memiliki ketopong keselamatan. So what is the meaning of putting on the helmet of salvation? Apa sih artinya memakai ketopong keselamatan? Please write this down. Yeah. Tolong catat, ini sangat penting tolong dicatat. It is called having the mind of Christ.
Memakai ketopong keselamatan artinya pastikan, tawankan pikiranmu supaya pikiranmu menyerupai Kristus. Pikiran ini, I repeat again, saya ulangin sekali lagi ya. putting on the helmet of salvation it means having the mind of Christ. Memakai ketopong keselamatan artinya engkau tawankan pikiranmu di dalam ketaatan akan Kristus, yaitu menyerupai Kristus. So here's the key point. Kunci, What does it mean to have the mind of Christ? apa sih artinya memiliki pikiran yang menyerupai Kristus? Apa sih artinya? It means there must be humility and obedience with the evidence of spiritual maturity. Sederhana saudara, artinya harus ada kerendahan hati. Hidupmu harus mau taat. Dan hidupmu terbukti engkau adalah Kristen yang dewasa secara rohani. It means that we have to be very consistent in our daily behavior to reflect the true character of Christ. Artinya secara konsisten setiap hari sikap dan kehidupanmu harus menyerupai karakter Kristus. Jesus lived to please God. Yesus hidup cuman mau berkenan kepada Allah Bapa. Not once did Jesus live to please himself. Tidak pernah sekalipun dia mau hidup untuk dirinya sendiri. He sacrificed everything, and in all that he did it to fulfill the purpose of God. Dia bersedia berkorban semuanya dan tujuan hidupnya cuman menggenapi panggilan Allah Bapa. So if you want to put on the mind of Christ, jadi jikalau engkau mau memakai ketopong keselamatan, it means we must serve God's purpose, not our own purpose. artinya hidupmu dan pikiranmu tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan mau, bukan menggenapi apa yang kita mau. It means that we must reflect Christ in our character. Artinya di dalam sehari-hari kelakuan kita, karakter kita harus menyerupai Kristus. So why must we put on the helmet of salvation? Kenapa kita harus memakai ketopong keselamatan? 2 Corinthians 10:5 says, inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive into the obedience of Christ, the Messiah, the Anointed One. 2 Korintus pasal 10 ayat 5, kami mematahkan setiap argumentasi, teori, dan alasan-alasan kehangkuhan manusia yang bertentangan dengan kebenaran dan pengenalan atas Tuhan. Kami membawa dan menawan segala pikiran, kehendak, dan menaklukkannya kepada Kristus. This is very straightforward. Sangat sederhana, gampang dimengerti. We know that we are not fighting against the demonic beings. Kita bukan sedang berantem sama roh jahat. Ya. But instead we must destroy every proud obstacle in our mind. Tetapi yang harus kita rubuhkan adalah keangkuhan manusia, di sini dikatakan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. That means we must get rid of the mental barrier that is in our mind that's causing us to reject God's word, and this is because of our pride. Artinya ini loh yang harus kita rubuhkan adalah kebiasaan kita, argumentasi kita, cara kita berpikir yang selalu mau menolak firman Tuhan karena keangkuhan manusia, karena begitu banyak teori, alasan-alasan oleh karena kita sendiri yang sengaja nggak mau taat. It means that we must remove all our own reasoning and all our willful rebellion. Artinya ini loh cara kita berpikir manusia lama kita yang ini pikirannya selalu sesat harus disingkirkan. Give you an example. Saya kasih contoh ya. God says we must die to the flesh.
Tuhan berkata di firman-Nya, kita harus mati daging. But many people say that cannot be done because how can I deny my desires? Tapi banyak Kristen yang berkata seperti begini, gak perlulah, mana mungkin, aku kan manusia, aku kan punya perasaan, gimana aku bisa matikan kedaginganku? Saudara bisa lihat, If I'm hungry, I eat. If I'm thirsty, I drink. ya, If I want to have fun, I'll go clubbing. wah pokoknya suka-suka aku lah, ini kan tubuhku, ini kan perasaanku. Kalau aku lapar ya aku makan, kalau aku haus ya aku minum, kalau aku lagi bosan ya aku ke klub. So now you understand what it means by we must remove all these, our own reasoning that is causing us to reject the word of God. Jadi saudara ngerti nggak? Makanya di sini dikatakan kita harus rubuhkan semua alasan-alasan manusia, semua pemikiran keangkuhan manusia yang selalu mau menolak kebenaran firman. The reason why we put on the helmet of salvation is to refute all these false reasoning, false teaching, false theories, false doctrine. Kita harus memakai ketopong keselamatan dan tujuannya adalah untuk merubuhkan semua alasan-alasan, merubuhkan semua teori-teori sesat, semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. So when we put on the helmet of salvation, it is our responsibility to reject all the false doctrines that is contrary to the proper context of Scripture that influence and keep people from knowing and obeying God's laws. Jadi artinya memakai ketopong keselamatan itu adalah suatu tanggung jawab kita sendiri, suatu tindakan yang harus kita ambil. Memakainya artinya kita harus menolak semua doktrin-doktrin sesat ataupun kebudayaan, tradisi yang selalu mempengaruhi kita, memberikan alasan-alasan argumentasi yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang membuat kita selalu tidak mau taat kepada firman Tuhan. So putting on the helmet of salvation is to take every thought captive unto the obedience of Christ. Jadi memakai ketopong keselamatan adalah juga kita menawankan pemikiran kita, segala pikiran, segala logika yang bertentangan dengan firman. That means we must capture all these sinful and rebellious thoughts and ask God to convict us to obey Christ. That means to be governed and controlled by His word in the consistent pursuit of biblical holiness. Jadi yang bisa kita lakukan pada saat kita menawan segala pikiran dan logika kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan, insyafkan ya aku Tuhan, insyafkan hatiku, insyafkan pikiranku, caraku berpikir, agar caraku berpikir dan apa yang aku lakukan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, hingga aku bisa loh hidup benar secara konsisten, bukan kayak musim, satu hari begini, satu hari panas, keesokannya dingin. Again, we know it is not by our own strength when we read in James chapter 4 verse 6, but He gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Therefore, it says God is opposed to the proud and haughty, but continually gives the gift of grace to the humble who turn away from self-righteousness. Kabar baik saudara, engkau tidak perlu melakukan dengan caramu sendiri atau dirimu sendiri. Oke, ya. Makanya engkau sudah dikaruniakan oleh Roh Kudus. Oke, apa yang terjadi? Ayo sama-sama kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 6. Sama yang di atas saya sedang menunjukkan versi Alkitab. Yang di bawah saya terjemahkan langsung dari AMP. Saudara bisa melihat perbandingannya dan saya akan baca. Tetapi Dia akan terus-menerus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita lewat kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menentang dosa dan untuk saudara bisa hidup taat dan merefleksi baik iman
ataupun rasa bersyukur atas keselamatan kita. Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang selalu merasa dirinya paling benar, tapi terus-menerus memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. So it is very clear, and Jesus continued to remind us that we have no excuse. I've given you more and more grace. Sangat jelas di sini saudara, apalagi bagi semua yang berkata engkau sudah diberikan kasih karunia, yang berkata engkau memiliki Roh Kudus, ini loh nggak punya alasan lagi, karena Tuhan Yesus berkata dia terus-menerus akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita lewat Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. By the power of the Holy Spirit, we are supposed to reject sin. Oleh karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk menentang dosa. And by the power of the Holy Spirit, we must live obedient lives that reflects our gratitude that Christ saved us from eternal death. Dan karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita bisa hidup taat, kita bisa merefleksi baik iman ataupun rasa terima kasih kepada Tuhan. Bukan sebaliknya ngedumel terus, komplain terus, menggerutu terus. So we know we need the grace of God, we need His unmerited favor so that we can defy and reject sin. Ini loh kasih karunia loh maksudnya untuk memampukan kita menolak dosa. So we are given that grace in order that we may be pleasing to God. Dan kita sudah diberikan dan akan terus-menerus ditambahkan agar kita dimampukan untuk hidup benar. Only people who are very proud, that refuse to repent, people who are full of pride and arrogance, they will continue to live and indulge in their sinful pleasures. Cuman orang-orang yang begitu sombong, begitu congkak, yang tidak pernah mau bertobat, orang yang selalu pikir mereka benar terus, yang enggak pernah mau hidup benar karena mereka mengizinkan diri mereka sendiri tidak berubah. In Romans chapter 8, 5-8, it says, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it never will. That's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Roma pasal 8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi jika engkau izinkan Roh Kudus menuntun pikiranmu, itu memberi kehidupan dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan. Karena daging tidak pernah takluk kepada hukum Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. So those who do not deaden their flesh or their worldly desires only confirm that they are the children of the devil. Dari sini sangat jelas saudara, orang-orang yang tidak pernah mau mematikan kedagingannya, ya apakah mereka anak Tuhan atau mereka anak setan? And those who refuse to obey, regardless of their titles, their credentials, or the size of their ministries, Jesus will say to them on Judgment Day, "Get away from me, I never knew you." Dan orang-orang yang tidak pernah mau taat dan mematikan daging mereka, nggak peduli deh mereka mau sebut diri sendiri anak Tuhan, Kristen, mau ada pelayanan,
mau jabatan yang gede, nggak peduli. Di hari penghakiman, Yesus akan berkata kepada orang-orang semacam ini, kenyang engkau di hadapanku sebab aku tidak pernah mengenalmu. So we look at the last portion of scripture in Galatians 5:16 to 17. What I'm saying is this: run your lives by the Spirit, then you will not do what your own nature wants. For your own nature wants what is contrary to the Spirit, and the Spirit wants what is contrary to the old nature. These oppose each other so that you find yourself unable to carry out your good intentions. Slide yang terakhir, maksudku ialah hiduplah dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan dagingmu. Sebab keinginan dagingmu berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena kedua-duanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan yang baik yang kamu kehendaki. So my friends, we really need to make a decisive decision today. Saudara, engkau benar-benar harus memilih dengan tegas dan ngerti firman. Do we want to be led by our own nature or by the Spirit of God? Mau kita dituntun oleh kedagingan kita atau mau kita dituntun oleh Roh Tuhan? The evidence of a spirit-filled Christian is that they have a deep desire for the holiness that is found in Christ. Perbedaannya, Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh dan Kristen yang hidup dipimpin oleh daging, ada perbedaannya. Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh, kerinduan mereka adalah mau hidup benar, mau hidup kudus. So if you're filled with the Holy Spirit, we will be consistently craving for holiness. Kalau engkau sesungguhnya ada Roh Kudus di dalammu, engkau akan mau hidup benar. Engkau akan haus dan lapar akan kebenaran dan mau hidup kudus. Because those who are the children of the devil will be constantly craving to sin. Sebab jikalau orang-orang yang dituntun oleh daging, mereka bukan anak Tuhan, mereka adalah anak setan. Gak peduli mereka ngaku sendiri mereka Kristen ya. Orang-orang semacam ini mereka akan terus-menerus lapar dan haus akan kejahatan dan dosa dan kesombongan. So my friends, do not be deceived anymore. Saudara, tolong lagi, jangan tertipu lagi dan jangan menipu dirimu sendiri lagi. Being able to speak in tongues does not prove that you are filled with the Holy Spirit. Kalau kita cuma tahu berbahasa lidah, itu bukan berarti kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Because as we already know through many examples, many people who speak in tongues, they do not live a holy life. Sebab banyak sekali orang bisa bahasa lidah, bahkan bisa berjam-jam, tetapi masih tetap berzina. They continue to practice adultery, free sex, smoking, gambling, not repentant at all. Orang bisa berbahasa lidah, bahkan berjam-jam, tapi masih bisa menjudi, merokok, hidup nggak pernah benar. Many people can be speaking in tongues, but after that still angry, fighting, unforgiveness. Banyak sekali orang bisa berbahasa lidah, tetapi masih tetap kerjaannya berantem terus, tidak mau mengampuni terus. So you see, these people know the good that they should do, but they choose not to do it. Lihat saudara, bukankah seperti yang firman Tuhan katakan, orang-orang seperti ini mereka tahu kebaikan yang harus mereka lakukan, tetapi mereka ngotot, terlalu sombong, tidak pernah mau melakukan itu. Even if they can speak in tongues for 2 hours, it will still be considered as intentional sin. Jadi nggak peduli ya, kita berbahasa lidah 2 jam, itu nggak akan menghapus dosa-dosa kita. So that's what the Bible says, right? If you know the good that you should do, but do not do it, to you it is sin. Bukankah sudah dikatakan di Alkitab, jika engkau tahu hal yang baik yang harus kamu lakukan, tetapi engkau tidak pernah mau melakukan, ya itu sama dengan dosa. I want to encourage all of you, RGM family. Saudara-saudara, keluarga RGM, saya mau menguatkan saudara yang ada di sini. Unlike the children of the devil, engkau bukan anak setan. all of you who are the children of God,
you are very willing and very able to listen to this truth week after week. Semua yang ada di sini, saya percaya engkau anak Tuhan sebab engkau tiap minggu, minggu demi minggu, engkau berusaha, berjuang untuk mau menerima kebenaran. This is the evidence that you are filled with the Holy Spirit. Inilah buktinya engkau mau, engkau haus, engkau lapar akan kebenaran. Biarpun kadang-kadang bisa dimarahin di sini, engkau Because masih mau. you're hungry for the word, you're hungry for the truth, and you're hungry for holiness. Karena engkau lapar akan kebenaran, karena engkau haus akan hidup kudus, karena engkau benar-benar mau hidupmu berubah. And as much as you and I, we are all not perfect. Dan saudara-saudari, aku tahu kita belum sempurna, kita jauh dari sempurna. Together as a family, we have made a decisive decision to be led by the Spirit of Tapi God. ayo sama-sama sebagai satu keluarga RGM, kita bergandengan tangan, kita saling mendukung satu sesama untuk hidup dipimpin oleh Roh. We know that we are filled by His grace because we are constantly renouncing our old life and we are rejecting sin. Kita tahu kasih karunia Tuhan akan terus-menerus dicurahkan kepada setiap kita karena kita semua mau bertekun setiap hari untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Biar sikap dan karakter kita jauh dari sempurna, tetapi kita berjuang untuk menjadi orang yang lebih benar, lebih berkenan kepada Tuhan. So together let us build up our shield of faith. Ayo sama-sama keluarga RGM, sama-sama kita bangkit, sama-sama kita membangun perisai iman kita. Let us put on the helmet of salvation. Ayo sama-sama kita memakai ketopong keselamatan, yaitu menawan pikiran kita di dalam Kristus. Let us continue to live in victory and break free from all the Ayo bondages of sama-sama sin. kita hidup menjadi umat yang lebih dari pemenang, dan kita patahkan belenggu-belenggu dosa yang menjerat kita. Let us make every effort not to be defeated by the deceptions of Satan. Ayo sama-sama kita bangkit, jangan lagi tertipu oleh siasat setan. And I say unto you, all my brothers and sisters, Dan saya mau berkata kepada semua yang ada di sini, saudara-saudariku, surely you will be blessed and you will be favored by God as you obey Him. aku yakin kalian pasti akan diberkati. Dan pasti kalian akan mendapat kemurahan dari Tuhan karena engkau memilih dengan tegas untuk taat kepada Tuhan. And you will continue to receive breakthrough after breakthrough when you continue to glorify His name. Dan engkau pasti akan menerima terobosan demi terobosan sewaktu engkau bersedia hidup memuliakan Dia. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your precious words. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu berharga. Thank you for teaching us and equipping us. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan setiap kami dan menginsyafkan kami. By your grace, we shall grow stronger. Oleh karena kasih karunia-Mu, setiap kami akan bertumbuh lebih lagi. By your abundant provision, we will never lack. Oleh karena penyediaan-Mu, setiap kami tidak akan kekurangan. And because you are with us, we will never be discouraged. Dan oleh karena hadirat-Mu senantiasa bersama kami, kami senantiasa tidak tawar hati tetapi menjadi lebih kuat setiap hari. Because you have made us more than conquerors. Sebab Engkau menciptakan kami sebagai umat yang lebih dari pemenang. We will never be put to shame. Kami tidak akan pernah dipermalukan. In Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. amin.